Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi nih dengan saya Nur Atasya dengan NIM 23003033. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian administrasi keuangan. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana. Pemimpin pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penggunaan pertanggungjawaban, cara-cara penyimpanan, pembukaan, dan banyak lagi aspek lainnya mengenai keuangan. Administrasi keuangan dapat dilihat dari dua pengertian. Yang pertama, administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan pengeluarannya keuangan untuk membiayaan suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Nah, yang kedua itu administrasi keuangan dalam artinya yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, peraturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Penyusunan anggaran disusun dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN di tingkat pusat, dan anggaran dan pendapatan belanja daerah yaitu yang disebut dengan APBD untuk tingkat wilayah atau daerah. APBN terdiri atas dua jenis anggaran, yaitu anggaran rutin dan anggaran dana APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini meliputi kegiatan yang berlangsung setiap tahun seperti gaji, biaya kantor, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung, dan sebagainya. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu berputar tahun. Anggaran disebut dengan budget Charles. Prosesnya meliputi fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu proses administrasi keuangan rencana pengembangan sekolah yang disebut dengan RPS, merupakan pendidikan di sekolah baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun maupun pendek 1 tahun. Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah yang disampaikan sekolah menyusun rencana sekolah yang disampaikan oleh Prof. Selmat, PHMA, MEdMA, MLHR, PhD yang mengupas tentang yang pertama itu pentingnya perencanaan pengembangan sekolah. RPS dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menunjukkan perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatannya, pengembangannya dengan risiko yang kecil, dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu arti perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan peliharaan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah yang masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada peran guru dalam administrasi keuangan. Yang keempat itu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru itu harus ikut serta berperan dalam administrasi biaya meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan biaya itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan tanggung jawab dana yang ada dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan semua tata tertib
administrasi keuangan sehingga pengurusnya itu dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berapa peran guru dalam administrasi pendidikan itu ada beberapa yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua itu membuat laporan tata usulan pembayaran gaji rabel pemerintahan kota. Yang ketiga itu ada pembukuan penerimaan dan penggunaan data pembangunan. Yang keempat itu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima itu membuat laporan perencanaan anggaran. Yang keenam yaitu membuat laporan tribulan dana bantuan operasi sekolah atau yang disebut dengan BOS. Yang ketujuh menyetor pajak PPN atau PPH. Yang ke-8 membagikan gaji atau rapel. Yang ke-9 yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya keuangan adalah semua hak yang dimiliki organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilaikan uang, termasuk di dalamnya itu barang yang dapat dinilai dengan keuangan dan dapat alat pembayaran negara. Manajemen keuangan itu merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Bagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya adalah kegiatan manajemen keuangan yang dilakukan melalui proses perencanaan, peorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, atau pengadilan. Tanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun, guru demikian diharapkan untuk berperan dalam administrasi biaya ini, meskipun menambahkan beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian administrasi keuangan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.